Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya, wa syuhada, wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, wa jami' masyayikhina fil ma'ahid, wa khususan ila Al-Imam Al-Jalilain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin Asyuti, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita tafsir Al-Jalalain sampai di surat Al-Baqarah ayat 270. Juz 3. Masih ada 27 juz lagi. Mudah-mudahan khatam. Tak berapa tahun, tak 10 tahun, tak 15 tahun tak. Tapi niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu bisa lebih bagus daripada amalnya. Dan niatkan saja, insyaallah mudah-mudahan Allah beri umur panjang, sehat walafiat, berkah. Nampaknya remeh, tetapi sebetulnya hal yang luar biasa. Sampai di qauluhu ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Al-ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdu sadaqati fa ni'mahi fa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Wa ma anfaqtum min nafaqatin ay azaitum min zakatin aw sadaqah. Apa yang kau infakkan dari nafkah, yaitu engkau membayar zakat ataupun sedekah. Infak sunnah, sedekah. Zakat infak wajib. Sedekah wajib itu namanya zakat. Yang tatawu atau sedekah sunnah. Au nadartum min nadrin fawafaitum bihi, ataupun engkau nadar dari suatu nadar. Kalau orang bernadar, nanti kalau saya berhasil, saya nadar amal atau infak sekian juta untuk masjid. Wafaitum bihi, kemudian kau tunaikan. Udah nazar kok nggak ditunaikan, dosa. Jadi infak apakah itu zakat
ataupun sedekah ataupun nazar yang ditunaikan. Fa innallaha ya'lamu fa yujazikum alaihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan Allah akan membalasnya untuk kalian. Semua ada pahalanya. Tak mungkin infak tak dapat pahala, itu tak mungkin. Cuma itu kemarin kita sudah bahas ayat sebelumnya, harus jauh dari man dan ada, yaitu mengingat-ingat, menyebut-nyebut, dan ada menyakiti orang yang diberi. Kita infak harus dapat pahala, nggak boleh riya, sum'ah, ujub. Itu penyakit hati yang kadang-kadang kalau kita tidak teliti, kayaknya kita sudah banyak berbuat baik, ibaratnya setelah di akhirat dapatnya itu cek kosong, habis. Aku berjuta-juta aku infak ini, ternyata di akhirat tak ada pahala. Kena riya, ujub, nyakitin hati yang diberi, disebut-sebut terus. Habis duitnya hilang, pahala pun tak dapat, rugi. Bagus untuk beli sate lagi, kan? Nyang. Sebenarnya bukan tidak dapat pahala lagi, berdosa. Ini repotnya nih. Udah infak, duit keluar, habis duit, malah dapat dosa. Dosa kok dibeli. Itu kebodohan yang berlipat-lipat. Wa ma lil-zalimina min ansar. Tidaklah bagi orang-orang zalim, yaitu biman zakah wan nazar, dengan dia tidak mau membayar zakat dan dia tidak mau menunaikan nazarnya. Yang sudah kewajiban zakat, wajib zakat, jangan tak zakat, maka dia termasuk orang yang zalim kalau dia tidak benar. Kalau orang yang bernazar kok tidak ditunaikan nazarnya, dia berarti orang yang zalim. Au biwadil infaqi fi ghairi mahalli min ma'asillah. Mana zalimin ada dua. Yang pertama, orang yang tidak mau menunaikan kewajibannya, apakah itu zakat atau menunaikan nazarnya, atau orang yang zalim di dalam bab infak, yaitu orang yang mengalokasikan infaknya di tempat yang tidak semestinya, yaitu untuk maksiat-maksiat. Infak urunan kita yuk, berapa seorang? 200.000. Apa kita nak bikin? Kita nak bikin ini orkes. Kita bikin apa namanya? Pertunjukan orkes. Artis-artis apa kita panggil. Itu namanya orang-orang yang zalim. Infak kok malah untuk kemaksiatan. Rugi 2 kali, duit hilang dapat dosa. Dosa itu kok dibeli gratis saja, kita mesti jangan mau. Hati-hati nak infak, tengok ini duit aku keluarnya untuk apa dulu nih. Sebentar ini mau untuk apa ini? Untuk apa? Kalau pak tujuannya maksiat, aku tak nak. Mohon maaf, aku tidak mau membantu kemaksiatan dengan infakku ini. Maka nanti akan termasuk di dalam wa ma lil zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Orang-orang yang zalim itu tidak ada penolongnya nanti, tak ada ceritanya. Mungkin kalau dia di dunia ini dia adalah orang zalim nolongin orang zalim, kong kali kong di dunia. Di akhirat mana ada orang zalim ditolong, tak ada ceritanya. Dia merajalela di dunia ini karena mereka sesama orang-orang zalim saling tolong menolong. Iya, kau menang di sini, tetapi nanti di akhirat wa ma lil zalimina min ansar. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Ma tu'inu lahum min azabih. Jadi tidak ada yang bisa menolong mereka dari azab. Tidak. Orang zalim pasti diazab sama Allah SWT. Tak ada yang bisa menolong. Zalim itu apa? Qad usad bi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Itu definisi dasar. Punya si A diberikan kepada si B, ini namanya zalim. Mestinya dia punya 10 dikasihkan 8, ini namanya zalim. Mestinya ini yang betul, tetapi jadi dia pula yang jadi salah. Yang salah dibetulkan, yang betul disalahkan. Itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini orang zalim.
Yang bukan haknya diambil, berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim. Wa ma lizalimina min ansar. Jadi orang zalim nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong mereka dari siksa dari azab Allah Subhanahu wa taala. In tubdu shadaqati bani'mahi. Kalau kalian tampakkan sedekah-sedekah ayat nawafil, maksudnya sedekah-sedekah sunnah. Kalau kalian tampakkan sedekah-sedekah sunnah, infak. Ada kotak, masukkan. Cuk. Masukkan kotak. Lewat ada kotak, masukkan. Ada orang lihat. Wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi ay ni'ma syai'an ibda'uha. Jadi kalau kalian tampakkan infak kalian itu adalah bagus, sesuatu yang bagus yang engkau tampakkan. Ya, dengan menampakkan itu apa? Ini maksudnya harus selamat dari riya nih. Kalau orang berinfak nampak orang lain, kalau dirinya itu bisa, hatinya bisa terbebas dari riya, itu bagus juga. Bagus dari sisi apa? Di antaranya dia menjadi semacam teladan. Nengok dia orang, nengok. Oh, jadi ya Allah, orang ini kalau setiap pagi mesti dia ngisi tong masjid. Mesti ya. Orang ini tengok, aku kok tak pernah. Ini namanya dakwah. Di situ ada niat dakwah. Dan tidak semua orang bisa ke derajat ini. Harus pelan-pelan belajar. Tidak semua orang yang menampakkan amalnya itu riya, enggak semua. Ya ada yang riya, ada yang tidak riya. Itu sebenarnya kembali kepada hati. Orang-orang yang saleh, para aulia menampakkan amalnya bukan karena riya, tapi karena memberi contoh kepada orang lain. Dapat pahala dua. Pahala infaknya satu, pahala dakwahnya satu. Ini dapat pahala. Beda-beda tipis. Hati itu beda-beda tipis. Maka disitulah sisi bagusnya menampakkan kebaikan, ya, tetapi bukan untuk berbangga, untuk wah-wah. Bukan aku hebat, bukan biar dipuji. Itu masih setan semua. Tapi niatnya mungkin ini bisa menjadi penarik orang lain, contoh bagi orang lain. Aku sih nampak sama saja sebenarnya. Cuma ketika aku nampakkan, mungkin orang jadi hatinya tergerak untuk mengikuti. Makanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perilaku itu lebih fasih daripada lisan perkataan. Sedekah. Ngajak sedekah dalinya keluarin. Dengan orang dia tak ada ngomong. Setiap hari sedekah, setiap hari nampak sedekah. Orang lain tengok, Masya Allah, dia tu tak kaya orangnya, tak rajin dia infak. Ini namanya lisan hal. Bagus. Ada satu imam mengatakan, halu rajulin wahidin amama alfi rajulin khairun min qawli alfi rajulin amama rajulin wahid. Perilaku seorang di hadapan 1000 orang, perilaku baik nih, seorang berperilaku baik di depan 1000 orang, jadi dia menjadi contoh, menjadi teladan, itu lebih bagus daripada qaulu alfi rajulin, perkataan 1000 orang di depan 1 orang. Ada orang 1 orang, ada 1000 ustaz menceramai dia. Wah, ceramai. Itu tidak lebih hebat daripada 1 orang di depan 1000 orang dia memberi contoh saja langsung. Itu kekuatan hal perilaku. Rasulullah SAW lebih ke perilakunya. Ada kalau kita sekarang ini kan ada acara pokoknya tahun baru, tausiah, ceramah. Rasulullah kan misalnya kalau kita berbahasa sekarang tak ada dapat undangan ceramah Rasulullah. Ya perilaku, yang ngobrol, ngasih petunjuk dan sebagainya. Pakai hal. Jadi kadang-kadang kita ini berada di zaman ceramah. Zamannya zaman qaul. Zamannya ceramah, bukan zamannya hal. Zamannya orang memberi contoh yang bagus. Di sekarang ini kasih khutbah, banyaknya penceramah, wa qalilul fuqaha, tapi sedikit orang yang paham tentang agama. Ini kita berada di zaman sekarang. Jadi
Rasulullah yang mengatakan akan datang suatu zaman nanti, di zaman itu kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Banyak sekali tukang ceramah, tetapi sedikit fuqahanya, faqihnya, orang yang paham tentang agama, sedikit. Itu zaman kita lah, tidak sampai. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha ay tusirruha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikannya, kalian sedekahkan dengan diam-diam, wa tutuhal fuqara, kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih bagus bagimu, lebih bagus bagimu. Sedekah sir namanya. Min ibda'iha wa itaiha al-aghniya, daripada kalian memberikan secara terang-terangan, terus lagi kalian berikan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Sedekah paling bagus apa? Sedekah sirri, diam-diam diberikan kepada fakir miskin. Itu yang paling bagus. Sekarang ini kita repot. Sekarang ini diberikan memang kepada fakir miskin, tapi sifatnya tidak diam-diam. Bahkan kadang-kadang kita kasihan. Jadi fakir miskin tuh nenek-nenek janda, mak janda dah tua tu baris, dokumentasi full. Dari sana ke tatih datang dipanggil. Berikan kepada fakir miskin, tapi yang bagus apa? Sir. Datang ke rumahnya, nek, ini ada beras sedikit, nek, ini ada duit sedikit, tak ada orang tahu. Kalau kita sekarang, masya Allah, di zaman kayak gitu, menampakkan sedekah, tapi sampai kepada tahap yang hati memang lain. Maksudnya kita tidak membahas tentang mesti riak, tidak. Riak dan tidak riak itu urusan hati manusia. Bisa tidak riak, bisa. Tidak mesti riak. Menampakkan seperti yang kita katakan tadi. Kalau memang selamat dari riak itu bagus. Bukan hanya untuk riak, tapi untuk dakwah, untuk menggerakkan orang gitu. Itu yang harus kita pasang. Kalau kita nak menampakkan sedekah, niatnya harus begitu. Harus begitu. Kalau aja sekedar biar orang suka dengan saya, biar orang pilih saya, tak ada cerita itu. Itu habis semuanya. Boleh, silakan nampakkan. Cuma ini dari sisi adab lagi, kita sekarang sedang membahas sedekah yang bagus itu sedekah diam-diam diberikan kepada fakir miskin. Kita boleh sedekah diberikan kepada miskin, tapi secara terang-terangan, ya, sampai kadang-kadang derajat harga diri mereka kadang-kadang tergadaikan, nampak gitu, kurang bagus. Ya tidak dosa sih, maksudnya itu kita kurang di dalam istilahnya memperlakukan mereka itu. Ya namanya mereka orang yang butuh dipanggil ya mau aja. Cuma yang lebih bagus diantar diam-diam. Itu yang terbagus. Jadi ini bukan masalah dosa dan tidak. Kalau riak itu sudah urusan hati. Tapi masalah mana yang terbaik. Mana yang terbaik. Amma sedaqatul fardi al-afdal izharuha liyuftada bihi wa li'alla yuttahama wa li'alla yuttahama wa ita'uha al-fuqara muta'ayyan. Tetapi kalau sedekah itu sedekah fardu, zakat itu sifatnya berbeda dengan sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah itu yang bagus sirri, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sedekah fardu yaitu zakat itu lebih afdol terang-terangan. Lebih afdol terang-terangan. Zakat itu lebih afdol terang-terangan. Wah, ini sedekah fardu kok begitu? Supaya untuk menghilangkan persangkaan orang kalau dia tidak berzakat. Rumahnya besar, bagus,
Ya, dia kalau sedekah diam-diam aja, diam. Tak tahu, tak ada orang tahu. Ini orang kaya macam mana nih, tak pernah zakat. Nah, ini tak bagus. Menjadi orang lain berdosa sebab kelakuannya ini. Orang lain jadi berprasangka buruk kepadanya. Nah, jadi sedekah, zakat terang-terangan. Pak, ini zakat saya. Ini zakat saya. Ini alhamdulillah saya punya ini. Nah, ini uang, ini adalah zakat saya. Oh, Bapak itu dah berzakat. Orang tidak ada lagi persangkaan buruk. Ya, kadang-kadang sikap kita yang salah menjadikan orang lain berdosa. Nah, ini untuk menjaga juga agar orang lain tidak berdosa dan agar kita tidak dijadikan bahan prasangka buruk. Yuftada bihi amma sadaqatul fardhi fal afdalu idharuha yuftada bihi wa li al-yutahama wa li ita'u wal fuqara muta'ayyan, dan diberikan kepada orang fakir miskin yang tertentu. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum ala ma fawwa wa marfu alaihi. Wa yukaffiru, dan Allah Subhanahu wa taala melebur dari kalian min sayyi'atikum, dari dosa-dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui sesuatu yang batin dan yang zahir. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu, tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bersedekah itu juga melebur dosa. Bukan cuma sekedar mendapat pahala saja, tetapi bisa melebur dosa. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menyembunyikan sedekah kalian dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih bagus bagi kalian dan Allah mengelebur dosa-dosa kalian. Nah, itu diantaranya kelebihan atau fadilah sedekah secara diam-diam. Tak tahu siapa ini yang tak tahu nih, masya Allah. Allah yang balas pahalanya lebih besar. Tahu-tahu dikocek baju sangkutkan, tahu-tahu dikocek ada duit dia. Siapa naruh nih, tulis halal, ditulis. Tas siapa yang ngasih tak tahulah. Itu namanya sudah kosir, tak tahu. Makanya sebetulnya kayak mohon maaf, apalagi ketika khutbah Jumat itu kotak berjalan. Kotak berjalan itu nomor satu, kita susah untuk, nggak mungkin kita bisa sirri, nggak mungkin bisa sirri, nomor satu. Terus yang kedua parahnya lagi ketika pas khutbah berjalan. Jadi dua, kita akan sedekahnya tidak bisa lebih. Kalau begitu pas lewat orang tak ada masukkan, orang tak ada nampak masukkan. Jadi sedekah sir. Ibadah kita tidak terganggu, nah, itu lebih bagus. Ayat berikutnya. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun. Laisa 'alaika hudahum. Walamma mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tasadduq al-musyrikin yuslimu nazala laisa 'alaika hudahum annas ila tuhur fil Islam innama 'alaikal bala. Ketika ayat ini turun ketika Rasulullah melarang bersedekah untuk orang-orang musyrik agar mereka masuk Islam. Turunlah ayat laisa 'alaika hudahum. Tidak ada atasmu
memberi petunjuk mereka. Maksudnya hidayah itu punya Allah. Hidayah itu punya Allah, bukan punya engkau sendiri. Ainas ila dukhul fil Islam, innama alaikal baghrah. Tetapi engkau itu tugasnya hanya menyampaikan saja. Maksudnya dia nak masuk Islam ke tidak, dia dapat hidayah ke tidak, itu bukan urusan engkau. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Dia sadar tak sadar, dia tobat tak tobat, dia masuk Islam tak masuk Islam, itu bukan urusan kalian. Laisa alaika hudahum. Bukan atasmu memberi petunjuk kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hidayah itu ila dukhuli bihi, yaitu hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, itu dari harta, fali anfusikum, maka itu adalah bagi kalian. Nampaknya ini kita kasih orang, tapi hakikatnya infak itu untuk diri kita sendiri hakikatnya. Nampaknya kita kasih orang, tapi hakikatnya infak yang kita keluarkan itu semuanya, itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kenapa kadang-kadang kita sayang? Karena kita merasa kita infak, duit ini hilang. Ini kan setan. Tapi wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ini kata Allah, apa-apa yang kalian infakkan dari harta kalian, itu hakikatnya untuk kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Lianna thawabuhu laha, maka karena pahalanya itu kembali kepada kita. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, ay thawabi la ghairihi min a'radid dunya. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mencari pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. La ghairihi, tidak selain itu, min a'radid dunya, yaitu dari niat-niat duniawi. Oh, infak itu jangan ikut-ikut orang. Ini zaman-zaman pilek-pilek nanti ini, banyak orang berinfak. Zaman pilek ini banyak orang berinfak. Tapi kalau dia tidak paham tentang ini, justru mereka akan terjerumus. Mereka justru duitnya habis, tapi azab menunggu di akhirat. Orang berinfak wajib karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan-tujuan dunia. Biar dia simpati dengan aku, biar dia suka aku, biar dia pilih aku. Itu duniawi semuanya. Kalau kita tak belajar, kita bisa lupa. Beruntunglah Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kita dengan ayat-ayatnya ini. Beruntung. Kadang-kadang yang ngaji aja lupa, apalagi yang tidak. Ini yang ngaji aja kadang-kadang lupa. Aduh, baru ngaji kemarin malam Ahad dah lupa lagi. Infak tidak karena Allah. Ada niat udang di balik batu, batu di balik udang. Itu infaknya orang awam. Itu infaknya orang awam. Kok infak, kok niatnya ada sesuatu yang sifatnya duniawi, itu infaknya orang awam. Tak usah diikutin. Tak usah diikutin kayak gitu. Apalagi orang yang tidak beriman. Mereka ngasih tujuannya duniawi, biar licin urusan. Infak untuk memperlicin urusan, biar lancar tanpa hambatan, langsung beri duit. Ini namanya riswah jadinya. Ya. Katanya ini hadiah apa benda hadiah. Karena dengan menerima itu dia minta agar dipermudahkan urusannya untuk ini, untuk itu, segala macam. Itu infak, tetapi ada niat untuk selain mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tipis-tipis saja. Jadi ini sebetulnya hal yang sudah sangat marak. Sudah sangat marak. Akhirnya ketika gelombang-gelombang niat-niat duniawi itu terlalu kuat, kita kadang-kadang tanpa tersadari bisa ikut-ikutan mereka, hanyut. Orang banyak dianggap biasa aja. Nyumbang ini niatnya ada tujuan yang sifatnya duniawi. Kayaknya betul,
padahal itu salah. Kita sekarang kalau kita tidak sadar, kita akan menganggap itu satu yang betul, bahkan akan mengikutinya. Gitu. Jadi nanti satu suara berapa ini nanti? Ini duit sekian. Nanti satu ini berapa? Itu infak model apa seperti itu? Itu infaknya orang awam. Ya, infaknya orang awam. Itu tidak ada begitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari hal buruk yang seperti itu dari kita semuanya. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, dari harta, maka kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan zalim. Kita infak berapa Allah pasti balas. Infak berapa Allah pasti balas. Tunqasuna minhu syai'an wal jumlatani ta'kidunil awal. Jadi kalian tidak akan pernah dizalimi ketika kalian berinfak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah infak kita yang balas manusia sedikit balasannya, tetapi ketika Allah yang balas infak kita berlipat-lipat seperti ayat yang terdahulu sampai 700 kali lipat. Kalau balasan dari dia tak ada lipatannya. Bisa jadi uang kita jauh lebih berharga nilainya daripada apa yang dibalikkan ke kita, balasannya ke kita. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi, Allah tidak akan menzalimi orang yang berinfak, Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsibuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lil fuqara alladzina uksiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir. Ini sedekah bagi orang-orang fakir. As-sadaqah lahum, sedekah bagi orang-orang fakir. Alladzina usiru fi sabilillah, yaitu mereka yang dikepung, habasu anfusum alal jihad, mereka yang dikepung di jalan Allah Subhanahu wa taala, melarat di embargo, melarat dia, miskin, fuqara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nazalat bi ahli suffah, ayat ini turun di ahli suffah. Wahum arba'u mi'atin minal muhajirin arsadu li ta'allumil Qur'an wa khuruju ma'asaraya la yastati'una darban fil ardi litijara wal ma'asi li sughlihim anhu bil jihad. Ini turun pada ahli suffah. Jumlah mereka ada 400 orang muhajirin. 400 orang muhajirin. Mereka ini keluar untuk belajar Al-Quran dan berkeluar bersama dengan tentara jihad fisabilillah. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak bisa, ya karena fokusnya jihad fisabilillah, ya mereka enggak bisa jualan. Gak bisa tijaroh, ya. Wal ma'asi, cari makan dan semuanya, kerja tak bisa karena sudah tersibukkan dengan jihad fisabilillah. Lisughlihim anhu bil jihad. Yasibuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Sedangkan orang bodoh menyangka mereka itu dengan halnya mereka itu tuh orang-orang kaya itu. Mereka ini orang bodoh nyangka mereka itu orang kaya minat ta'affuf, li ta'affufi ma'ani su'ali wa tarkih,
Karena mereka itu begitu ikhlasnya, mereka tidak mau meminta-minta, padahal mereka itu butuh. Orang-orang muhajirin 400 orang ikut jihad fisabilillah, ya. Itu dia tidak mau minta-minta, padahal mereka dalam keadaan melarat, tak ada minta-minta. Orang-orang nengok, itu orang-orang kaya itu, tak perlu sedekah kepada mereka. Ta'rifuhum bisimahum, la yas'aluna an-nasa. Kalian mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka, yaitu at-tawadu wa asarul juhud. Orangnya tawadu, bersungguh-sungguh, la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain sama sekali. Enggak mau minta, butuh tapi tak mau minta. Ini orang yang bagus. Melarat, butuh tapi dia tak mau minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, dari harta, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi kita nih mestinya jeli, nengok mana orang yang membutuhkan, mana yang tak membutuhkan. Sekarang ini kita jangan hanya fokus kepada yang minta. Sekarang tak semua orang yang minta itu butuh. Tak semuanya yang tak minta itu cukup. Sementara orang yang mesti diprioritaskan itu yang dia melarat, dia tidak bercukupan tapi dia ta'affuf namanya. Dia tak mau minta-minta, biarlah tak mau nak minta-minta. Martabatnya bagus. Jadi kalau tak minta, orang-orang kalau zaman sekarang ini kalau tak minta ya tak dikasih. Nah, yang padahal orang ini dia tak terlalu butuh tapi kuat, dia minta, dia joloknya kuat nih, jolok terus dapat banyak. Nah ini masalahnya. Jangan begitu. Tapi kita harus bijak, tengok keadaan mana nih ya orang-orang yang betul membutuhkannya mana. Ini memang kuat mintanya, tapi tengok dia sebetulnya tidak lebih membutuhkan daripada orang yang diam-diam ini. Jadi jangan kita justru lebih mendahulukan orang yang banyak mintanya, tapi tengok keadaannya gitu. Oh ini memang masalah orangnya ta'affuf. Ta'affuf itu dia ini tidak mudah minta-minta, jaga diri dia tidak minta. Oh ini sebenarnya dia ini membutuhkan. Maka ini yang mesti lebih didahulukan. Bijak. Kalau umpamanya bapak-bapak nanti jadi pemimpin yang besar, jangan nengok siapa yang paling banyak minta, siapa yang terus tengok, turun ke lapangan. Mana nih yang betul-betul membutuhkan? Dia tak minta, itu perlu bantu. Dia lebih membutuhkan. Jadi itu lebih mengena. Jadi daripada melihat mana yang meminta dan terus meninggalkan yang, jangan dikira yang tidak minta ini, oh mereka tuh berarti dah cukup. Tidak, manusia itu berbeda-beda. Ada yang suka minta, ada yang tidak mau minta. Karena iffah. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada para sahabat untuk dibaiat, Allah tas'alu ahadan. Jangan kau meminta kepada siapapun. Itu baiat Rasulullah kepada sahabatnya. Para sahabat satu-satu berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maksudnya jangan meminta kepada siapapun. Mulai hari itu baiat dengan Rasulullah, maka para sahabat tidak mau minta-minta, walaupun butuhnya kayak apa. Ya termasuk mungkin di sini. Ini Ashabus Sufa ini yang sebenarnya 400 orang, padahal mereka sangat membutuhkan, tetapi la yas'alunan nasa ilhafa, tidak mau meminta kepada manusia sama sekali. Ini kita justru disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mereka. La yas'alunan nasa ilhafa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masuk Isya berapa menit? 2 menit, 3 menit.
alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari, sirron, secara sembunyi-sembunyi, walaniatan, dan secara terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada, dan walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih nanti di akhirat. Menurut satu keterangan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini yang diamalkan oleh beliau. Satu hari, satu malam berinfak 4 kali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bil-laili wan-nahar. Malam hari Sayyidina Ali infak 1 kali. Wan-nahar, siang hari 1 kali. Kemudian sirran, walaniatan, sekali Sayyidina Ali berinfak secara sembunyi-sembunyi, sekali secara terang-terangan. 4 kali berinfak Sayyidina Ali setiap hari. Berdasarkan salah satu keterangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.